Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi di part 1 kita sudah membahas nomor 1 sampai 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6-nya. Limit X mendekati 0 dari X tan 6X per cos X dikurang cos 5X. Oke, untuk jawab soal ini, kita ubah bentuk cosnya, yang ini cos X dikurang cos 5X, dengan rumus pengurangan trigonometri ya, pada cos. Nah, X tan X kita tulis lagi. Nah, kemudian ini cos X dikurang cos 5X kita ubah menjadi negatif 2 sin setengah dikali X ditambah 5X dikali sin setengah kali X dikurang 5X. Ini rumus pengurangan cos dikurang cos ya. Cos A dikurang cos B. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung yang ini. X tambah 5X itu kan 6X ya. Setengahnya berarti kan 3X. Jadi negatif 2 sin 3X. Yang ini sin. Ini X dikurang 5X kan negatif 4X ya. Dibagi 2 berarti negatif 2X. Nah, kalau udah sin dan tan kan gini ya. Kita bisa pakai rumus dasarnya kan. X per sin X berarti kan sama aja dengan ini kan yang ini ya negatif 2. Jadi negatif 1/2. Kemudian yang ini X sin X berarti kan ini 1 ya. Ini 3 jadi 1/3. Kemudian tan 6X per sin negatif 2X berarti 6 dibagi negatif 2 kan gitu ya. Maka negatif 3. Jadi kalau kita hitung maka jawabannya 1/2 gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan aturan L'Hopital tentunya ya. Karena ini kan kalau disubstitusikan X-nya kan 0/0. Nah, berarti kan kalau L'Hopital kita harus bisa turunkan. Ingat ini ada dua fungsi, X tan X. Berarti X kita turunkan gitu kan menjadi 1 dikali tan 6X. Ini jangan diturunkan, ya kan? Kemudian ditambah. Nah, sekarang X-nya yang jangan diturunkan, tapi tan yang kita turunkan. Turunan tan 6X kan jadi 6 sekant kuadrat X ya. Kemudian yang bawah cos X, turunan cos itu kan negatif sin X. Kemudian ini negatif cos 5X berarti karena di sini ada negatif, turunan cos itu kan negatif sin. Maka di sini jadi ditambah. Ya, ditambah 5 sin 5X gitu. Kita substitusikan, ternyata saat kita substitusikan ini masih 0/0. Maka harus kita turunkan lagi. Nah, turunan dari tan 6X itu adalah 6 sekant kuadrat 6X gitu ya. Kemudian ditambah, yang ini ada dua fungsi, jadi pakai perkalian. Turunkan yang ini, 1 dikali yang ini tetap 6 sekant kuadrat X ditambah. Sekarang yang ini yang diturunkan, yang ini kita cari turunannya. Caranya kan gini, 2 kalikan dengan 6 berarti 12 ya. Sekant X dikali turunan dari sekant X itu kan sekant X tan X. Makanya jadi X dikali 12 sekant X kuadrat X tan X gitu. Nah, kemudian yang ini negatif sin X berarti turunan sin kan cos. Ini ada negatifnya berarti sini juga ada negatifnya. Negatif cos X gitu kan. Ditambah turunan 5 sin 5X itu. Ini kita kalikan 5 kali 5, 25 turunan sin itu cos 5X. Nah, kita substitusikan lagi X-nya. Ini 6 sekant kuadrat 6X ya kan. Berarti sekant 0 itu kan 1 kalikan dengan 6 berarti 6. Ditambah 1 dikali 6 kali 1 ya. Berarti 6 ditambah X-nya kan 0. Ya kalikan dengan ini ya tetap 0 gitu ya. Kemudian negatif cos X berarti negatif 1 ditambah 25 dikali cos 5X itu kan 1. 25 kali 1. Maka 12/24 kita perkecil jadi 1/2 gitu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Limit X mendekati 3 dari sin X dikurang 9 per X per tan X dikurang 3 dikali cos 9 per X dikurangi X. Kalau kita substitusikan X-nya 3 ke sini, maka hasilnya 0/0 kan. Maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Bisa juga menggunakan perhitungan yang biasa. Misalkan gini. Limit X mendekati 3 dari ini kan cos 9 per X berarti 9/3 dikurang 3. Cos 0 itu kan 1 ya. Artinya yang ini kan 1. Sedangkan yang ini sin X dikurang 9 per X per tan X dikurang 3. Nah ini kan sin dan tannya bisa kita hilangkan. Gitu kan. Jadi bisa kita langsung hitung X dikurang 9 per X per X dikurang 3. Kan gitu ya.
Nah, yang ini kita samakan penyebutnya, berarti jadi penyebutnya di sini X ya. X kalikan dengan 1 kan. X kalikan dengan X berarti jadi X kuadrat. X bagi dengan X 1 kalikan dengan 9. Berarti negatif 9. Dikali, ini kan tadinya X min 3 ya. Karena ini kan pembagian, jadi kita ubah jadi perkalian dengan syarat ini dibalik. Jadi 1 per X dikurang 3 gitu ya. Nah, tinggal difaktorkan saja kan. X kuadrat min 9 itu kan sama aja dengan X tambah 3 dikali X min 3 kan gitu ya. Per X dikali 1 per X min 3. Ini sama, kita coret. Maka tinggal X plus 3 per X. Oke. Udah tinggal substitusikan X-nya. Maka jadi, ini kan 3 ya. Tambah 3, 6 per 3. Jadi 2 jawabannya. Maka jawabannya yang A. Nah, selain pakai cara ini juga ya bisa pakai cara dengan cara dibagi ya, karena ini kan ada apa sih namanya bentuk aljabarnya, kita bagi dengan ini misalkan nih X min 9 per X, bisa juga. Maka jadi sin X min 9 per X dibagi ini kan X min 9 per X ya, per tan X min 3 per X dikurang 9 per X dikali cos 9 per X dikurang X. Karena ini kan perkalian, jadi yang dibagi salah satu kan gitu ya. Nah, sin X dikurang 9 per X dikurang 9 per X, ini kan artinya jadi 1 kan? Sama aja dengan 1. Per tan, nah ini hilang tannya. Jadi yang kita tulis ini, X dikurang 3 per X dikurang 9 per X. Kemudian cos, itu kan 1 ya. Gitu. Kemudian kita samakan kayak tadi ya. Ini penyebutnya nih, X-nya. Kita ubah jadi seperti ini. Tadi kan udah dijelasin ya. Jadi ubah seperti ini. Kemudian kita ubah bentuknya jadi 1. Ini kan ada 1 pernya ya. Ini kan berarti X min 3 per 1 dikali ini. Dibalik ya. X per X kuadrat dikurang 9. Sama kayak tadi difaktorkan. Ini harusnya masih ada limitnya nih. Jadi X min 3 per 1 dikali gini kan. Kita coret sama aja kayak yang pertama sebetulnya kalau ini. Jadi X plus 3 per X. Maka jawabannya tetap 6 per 3. Yaitu 2. Nah, pakai aturan L'Hopital gimana? Ya, pakai aturan L'Hopital ya diturunkan. Berarti turunan dari sin X min 9 per X. Itu kan turunan sin itu kan cos ya. Cos X min 9 per X dikalikan dengan turunan ini kan. Gitu. Maka dikali turunan X itu kan 1. Kemudian ini negatif 9 per X. Berarti kan negatif 9 X pangkat negatif 1. Nah, negatif 1 kali ini negatif berarti kan jadi positif ya. Jadi ini kan negatif 9X pangkat negatif 1 ya. Berarti negatif 1-nya kalikan dengan negatif 9. Jadi positif 9 X pangkat negatif 2. Maka bisa kita tulis 9 per X pangkat 2 gitu. Kemudian ini tan X min 3 ya, berarti turunan tan kan sekan kuadrat ya. Maka jadi sekan kuadrat X min 3. Kemudian ini kan perkalian ya. Berarti yang ini kita turunkan, yang ini kita tulis lagi. Ditambah yang ini yang kita tulis, yang ini yang kita turunkan kan gitu ya. Tuh ini kita tulis, kemudian ini kita turunkan. Turunan dari cos 9 per X dikurang X, berarti kan turunan cos itu kan negatif sin ya. Berarti gini, negatif sin 9 per X dikurangi X kali dengan turunan ini. Ya berarti ini kan sama aja kayak tadi nih, 9X pangkat negatif 1 gitu ya. Yang ini 9X pangkat negatif 1 berarti harusnya negatif 9 per X kuadrat. Ini ada negatifnya harusnya. Mohon maaf nih, harusnya ditulis nih. Ada negatifnya di sini. Kemudian dikurang 1. Gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan. Nah, ini kan X kan 3 ya. 3 dikurang 9 berarti cos 0. Cos 0 itu 1. Dikali 1 ditambah 9 per X-nya 3, 3 pangkat 3, 9. Berarti 9 per 9, 1. Jadi 1 dikali 1 tambah 1. Yang ini, sekan kuadrat X dikurang 3. Ya ini berarti kan 1 kan? Ya, cos 9 per X dikurang X berarti 1. Gitu, ditambah tan X dikurang 3. Berarti kan tan 0 ya 0. Dikali ya ini udah pasti 0 yang ini ya kan, karena ini dikali gitu.
Jadi 1 tambah 1 2 kali 1 2 per 1. Maka jawabannya 2. Sama aja. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, ini untuk nomor 8 masih saya teliti. Sepertinya apa ya? Pokoknya ini masih diteliti, kita ganti dulu soalnya. Kalau memang ada teman-teman yang tahu yang bisa jawab soal ini boleh komen. Nah, saya ganti dulu soal nomor 8-nya jadi gini. Limit X mendekati 0 dari 1 dikurang X 1 dikurang cos pangkat 2X per X kuadrat tan X ditambah V per 4. Nah, yang ini untuk jawab soal ini kita bisa gunakan identitas trigonometri ya. Kan cos kuadrat X, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Jadi kalau misalkan 1 dikurang cos kuadrat X sama aja dengan sin kuadrat X kan gitu ya. Ini kita tulis X kuadrat tan X ditambah V per 4. Selanjutnya, ini kan sin kuadrat X. Ingat sin kuadrat X ya sama aja sin X. Ini kan ada X kuadrat ya. Sin X per X dikali sin X per X. Sama aja ini kan. Dikali 1 per tan X ditambah V per 4. Sama aja. Oke. Nah, kemudian sin X per X kan ya 1. Dikali sin X per X itu 1. Dikali 1 per tan X. X-nya kan 0. Ya, 0 ditambah V per 4. V per 4 itu 45 derajat. Tan 45 derajat itu kan 1 juga ya. Maka 1 kali 1 kali 1. Maka jawabannya 1 gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini dia soal nomor 9. 3x kuadrat pakai kurung. Beda maknanya loh. Kalau nggak ada kurung, berarti 3x kuadrat kan gitu ya. Kalau 3x ini dikurung gini, artinya ini pangkat 3 juga kalau mau kita hitung harus dikuadratin. Jadi ini sama aja 9x kuadrat gitu. Oke. Jadi ini 9x kuadrat per x dikali sin x ditambah 5x dikali tan x. Bisa kita bagi dengan x kuadrat. Ya. Jadi 9 kan. Terus yang ini x dibagi x kuadrat ya. Berarti kan x-nya hilang. Jadi sin x per x ditambah ini 5x, x-nya hilang. Jadi tan x per x. Maka 9 per, ini kan 1 ya. Ditambah 5 dikali 1. Maka 9 per 6. Tinggal perkecil berarti 3 per 2. Nah, atau juga kita bisa jawab dengan menghilangkan sin dan tan, ya kan? Boleh, kan dari tadi udah dibahas tuh dari nomor 1 sampai sekarang ya. Jadi kalau cuma ada sin dan tan, boleh aja langsung kita hilangin tuh sin dan tannya. Jadi langsung kita hitung. 9x kuadrat per, ini kan x kali x berarti kan? Ya kan? X kuadrat juga ya, ditambah 5x kali x, 5x kuadrat. Gitu. Maka 9x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Jadi 9x kuadrat per 6x kuadrat. X kuadrat bagi x kuadrat kan 1 ya. Maka sama aja limit x mendekati 0 dari 9 per 6. Jadi 9 per 6. Gitu. Pakai aturan L'Hopital. Ya tinggal kita turunkan. Tapi hati-hati di sini ya. Ini kan 3x dikurung ya. Terus pangkat 2. Berarti ini sama aja dengan 9x kuadrat gitu kan. Nah, 9x kuadrat kita turunkan berarti 2 kali 9, 18x gitu ya. Nah, jadi turunan dari 9x kuadrat itu 18x. Kemudian yang ini ada dua fungsi berarti ada x, ada sin x. Nah, maka kita turunkan dulu yang x-nya, yaitu 1. Yang sin kita tulis lagi, dikali sin x. Ditambah, sekarang yang ini yang kita turunkan, x, yang ini kita tulis gitu ya. Yang ini kita turunkan, sin x, berarti turunan dari sin itu kan cos x gitu ya. Ditambah, ini juga ada dua fungsi. Nah, kita turunkan yang ini dulu. 5x, berarti turunannya adalah 5 dikali tan x tinggal ditulis lagi. Ditambah, sekarang yang ini nggak usah diturunin. Ya, simpan sini 5x dikali turunan dari tan x. Tan x itu kan sekan kuadrat x. Nah, kalau kita substitusikan x-nya, masukkan 18 kali 0, ya berarti kan 0. Ini sin 0, 0 gitu kan. Ini 0 kali 1, pasti masih 0 per 0. Maka kita turunkan sekali lagi. Turunan dari 18x berarti 18 kan. Nah, kemudian ini 1 kali sin x kan berarti sin x. Ya udah, turunan dari sin x kan ini, cos x ya. Nah, ini ada dua fungsi. Berarti kalau dua fungsi kayak tadi, ini turunkan. Turunan dari x itu 1 dikali cos x ya. Kemudian ditambah. Ini kita
simpan sini. Yang ini kita turunkan. Turunan dari cos berarti negatif sin X gitu ya. Ditambah 5 tan X. 5 tan X itu turunannya 5 secant kuadrat X. Kemudian ditambah ini 5X kali secant kuadrat X. Ini ada dua fungsi. Berarti turunkan dulu 5X-nya. Jadi 5 secant kuadrat X ditulis. Ditambah ini kita tulis 5X. Yang ini kita turunkan. Secant kuadrat X. Kita turunkan berarti 2 kali secant X gitu ya. 2 kali secant X. Turunan dari secant X kan secant X tan X. Jadi 2 secant kuadrat X dikali tan X gitu. Nah, udah. Tinggal kita substitusikan saja. Berarti 18 kan. Cos X itu 1. Ditambah ini 1 dikali cos X berarti 1. Ditambah X dikali negatif sin X berarti 0. Ditambah ini 5 secant kuadrat X itu kan 1 ya. Berarti ditambah 5 secant kuadrat tadi udah. 5 ditambah ini 5X berarti 5 kali 0 udah. Pasti jadi 0. Gitu ya. Nah tinggal hitung maka jadi 18/12. Jadi 3/2. Sama kan? Gitu ya. Nah kita lanjut ke soal nomor 10. Jika limit X mendekati A dari sin X kuadrat dikurang A kuadrat per X dikurangi A sama dengan B, maka nilai dari limit X mendekati B dari sin X kuadrat dikurang B kuadrat per X dikurangi B. Nah untuk jawab soal ini, yang pertama kita faktorkan ya. Ini kan limit X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah ini kan kita faktorkan sama aja dengan sin X dikurangi A dikali X plus A gitu kan. Yang ininya kita faktorin. Nah ini kan sama aja sin X min A per X min A. Ini kan sama aja 1 gitu kan. Otomatis limit X mendekati A itu X plus A sama dengan B. Tinggal kita substitusikan. X-nya ganti jadi A. Berarti A tambah A sama dengan B. Jadi 2A sama dengan B. Nah, yang limit X mendekati B juga sama. Kita hitung kayak ini aja dulu. Ya. Jadi kita faktorkan dulu. Jadi limit X mendekati B dari sin X dikurangi B dikali X ditambah B. Ini kita faktorkan. Bukan faktorkan. Ini pakai apa namanya? Rumus limit trigonometri ya, yang dasarnya sin X min B per X min B ya berarti kan 1. Jadi limit X mendekati B dari X tambah B. Nah X-nya kita ganti jadi B. Jadi B tambah B sama dengan 2B. Nah B itu kan 2A. Ya kita ubah aja berarti jadi 2 dikali 2A. Maka jawabannya 4A. Yaitu yang C. Sorry nih nggak keganti, harusnya ini C. Gitu ya. Mudah-mudahan pada bisa seperti biasa untuk ngecek kemampuannya. Ini udah disiapkan 10 soal, dicoba ya. Kalau misalkan lancar nih pada bisa jawabnya, berarti udah pada ngerti apa yang tadi udah dijelasin. Oke, segitu dulu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.